Berapa sih nominal beasiswa unggulannya, Kak? Totalnya adalah 85 juta guys. 85 juta guys. Aku terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jumpa lagi bareng aku, Ricu Saida Maulana, dan ini teman aku. Bisa. Jadi sesuai dengan janji aku kemarin di Instagram, aku bakal bikin konten tentang tips and trick dapetin beasiswa unggulan. So, kita hari ini bakal bahas tuntas terkait dengan beasiswa unggulan dan bagaimana tips and triknya. Oh, iya. Jadi hari ini ceritanya kita bakal ngobrol santuy tapi berfaedah gitu ya. Bener banget. Oke. Nah, dari gue di sini bantuin Kakak Rico Iya. buat bacain komen-komen yang udah masuk di Instagram Kakak Rico kemarin seputar beasiswa. Nah, ini udah banyak banget guys pertanyaannya, jadi langsung aja ya biar kita nggak lama-lama. Benar. Tapi sebelumnya Kakak Rico perkenalan aja dulu, kuliahnya sekarang tuh di mana, terus udah berapa lama dapat beasiswa. Oke, jadi guys, aku tuh kuliahnya di Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan akuntansi. Jadi aku tuh sebenarnya calon guru guys. Cagul. Oh, benar. Dan aku udah dapat beasiswa ini sejak semester 3 sampai dengan semester 8. Berarti udah 6 semester gitu ya? Iya benar. Aku dapat 6 semester beasiswa unggulan guys. Kita langsung aja ya mulai di pertanyaan yang pertama karena udah nggak sabar banget. Ini Oke. buat cari tahu tips and triknya. Apa? Yang pertama dari @angga T-nya tuh udah Yang pertama, apa itu beasiswa? Mungkin apa itu beasiswa unggulan kali ya, Kak? Oke. Pertanyaan dari Angga SHTTT. Jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang disediain atau yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beasiswa unggulan sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama itu untuk masyarakat berprestasi, yang kedua itu untuk masyarakat dari 3T, dan yang terakhir itu untuk pegawai Kemendikbud. Langsung yang pertanyaan kedua ya. Ini dari inggara.flynt. Apa setiap kampus menyediakan beasiswa itu atau gimana, Kak? Oke, jadi untuk pertanyaan kedua ini jawabannya itu tidak dari kampusnya ya guys. Beasiswa unggulan ini dapatnya itu dari Kemendikbud. Dari kementerian benar. Jadi semuanya ataupun semua mahasiswa dari kampus manapun di Indonesia bisa dari apply. Swasta maupun negeri. Bener banget, dari swasta atau negeri bisa banget apply beasiswa ini. Terus ini pertanyaan yang ketiga dari Rizky_Amelia. Apa aja sih Kak yang di cover dari beasiswa unggulan itu? Yang di cover dari beasiswa unggulan itu ada tiga item. Yang pertama itu untuk biaya UKT atau SPP kalian. Terus yang kedua itu biaya buku, dan yang ketiga adalah biaya hidup. Jadi untuk langsung aja ya pertanyaan yang keempat ini dari Devi Yuli NS _. Pertanyaannya tingkat 3 Isa. Masih bisa nggak kalau tingkat 3 gitu? Tingkat 3 nggak bisa kayaknya. Tingkat 3 pokoknya ini tuh diperuntukkan buat semester 1 atau 2, atau yang disebut juga dengan ongoing. Dan untuk yang maba, bener-bener maba yang baru masuk, yang baru pengumuman SNMPTN atau SBMPTN itu bisa banget daftar beasiswa unggulan. Oh, kan kamu kan dapatnya dari semester 3, berarti kamu apply-nya dari semester 2. 2, ya benar. Aku apply-nya semester 2. Terus ini pertanyaan yang kelima dari @salahuddin Dina Ayu. Jadi gini Kak, nah gitu. Gimana tuh Kak? Apa sih maksudnya Ayu? Tolong pertanyaannya yang jelas ya. Skip next. Next dari Ratri Chans _. Beasiswa unggulan buat semester berapa, Mas?
Masih. Beasiswa unggulan buat semester maksimal semester 2 itu yang ongoing. Untuk yang apa? Yang maba berarti yang barusan lolos SNMPTN atau SBMPTN itu bisa langsung daftar. Siap. Sekarang dari Adelia Ayu Putri. Kalau buat D3 ada nggak Kak? Ya kan? Ada sih. Ada banyak beasiswa untuk D3 tapi bukan beasiswa unggulan ya guys. Apa ya? Ya nggak tahu deh guys, aku nggak tahu kalau D3. Nanti deh aku kasih tahu di deskripsinya kalau aku udah nemu untuk D3. Oke, next aja. Next untuk pertanyaan yang ke sekian dari Febilats. Minim IP berapa Mas? Minim IP itu kalau pas tahunku itu minim IP 2,75. Tapi untuk sekarang minim IP-nya 3. Jadi 3 itu kan kecil gak sih guys? Kalian pasti, aku yakin IP-nya lebih dari 3 semuanya. Jadi kalian pasti bisa daftar beasiswa unggulan. Next, pertanyaan yang ke sekian. Adveris TYK. Semut kalau kesemutan gimana? Ngaco lu Fer. Semut kesemutan ditanyain ke aku. Padahal topiknya beasiswa unggulan. Next. Oke, salah baca pertanyaan mungkin ya. Iya benar. Next question. Oke. Dari Nida Aha sama Astri, ini pertanyaannya hampir sama. Persiapannya apa aja nih Kak kalau mau ikut beasiswa S2? Jadi, kalau kalian mau apply beasiswa unggulan yang S2, yang harus kalian siapin adalah yang pertama, kalian harus buat esai. Yang kedua adalah buat proposal rencana studi. Yang ketiga, berhubung nanti ini kalian bisa milih, misalkan kalau di masyarakat berprestasi, kalian tentunya harus nyiapin prestasi-prestasinya guys. Jadi sebisa mungkin mulai dari sekarang, kalian yang aktif di kampus, misalkan kalian nanti bisa ikut lomba-lomba atau apa gitu, nanti kan bisa nambah prestasi. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa nambahin sertifikat kepanitiaan atau apa gitu guys yang bagus. Misalkan kalian jadi ketua panitia ataupun apa gitu bisa dimasukin. Ketua panitia seminar, atau acara-acara di kampus. Gak apa-apa dimasukin aja guys. Kan gak ada salahnya kalau nyoba-nyoba gitu guys. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, harus ada sertifikat TOEFL. Kalau S2 harus punya sertifikat TOEFL dan minimal TOEFL-nya itu 500 guys. Prestasinya bisa dari kayak non akademis nggak kan? Bisa kayak lomba olahraga, futsal, badminton gitu. Bisa semuanya guys. Jadi prestasinya ini nggak dibatasin. Pokoknya prestasi apa aja boleh, tingkat apapun boleh, tingkat nasional, internasional, tingkat kabupaten atau kota dan tingkat universitas juga boleh guys. Oke guys, gitu ya. Benar. Jadi next pertanyaannya adalah dari Mutiara.Firdausi. Berapa sih nominal beasiswa unggulannya Kak? Nominal sebutin nggak guys? Jadi apa ya? Nggak apa-apa aku sebutin gitu ya. Jadi aku sebutin, tapi ini aku nggak berniat untuk pamer, ria ataupun sombong. Jadi ini semata-mata untuk memotivasi kalian aja ya guys, biar kalian semangat buat dapetin beasiswa ini. Jadi kalau bicara nominalnya itu besar banget guys. Jadi nominal beasiswa unggulan yang aku dapetin 6 semester ini adalah total apa per semester kamu? Totalnya aja dulu ya. Totalnya adalah 85 juta guys. Tapi terkejut. Iya benar. Jadi 6 semester itu aku dapat 85 juta dan itu SPP 6 semester. SPP aku kan 4.750.000 per semesternya. Itu dikali 6. Terus biaya bukunya itu berapa ya? Sekitar 500.000 kali per semesternya dan itu juga dikali 6. Dan untuk biaya hidupnya itu
sekitar 1.400.000 per bulan. Per bulan ya guys. Per bulan. Wow. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan ini guys. Ini tuh bakal bener-bener ngebantu kalian. Ini tuh lebih banget guys kalau untuk mahasiswa aja. Beasiswa yang UKT itu langsung masuk ke kampus apa ke kamu dulu? Baru nanti kamu bayar gitu? Semuanya masuk di rekening kita sendiri-sendiri. Terus kita yang bakal bayarin sendiri ke kampus untuk UKT-nya, dan nanti ada laporannya guys. Laporannya itu berupa bukti atau struk kita bayar UKT di bank. Termasuk biaya buku juga. Kalau untuk biaya buku ini nggak ada laporannya, tapi harapannya sih ini benar-benar dipakai untuk beli buku ya guys, biar kalian makin pinter. Nah, tetap amanah ya guys kalau misalnya kita udah dapet beasiswa. Iya, benar banget. Next, pertanyaan yang ke kira-kira 12 mungkin dari @frisvi_maria. Kan ada salah satu syarat harus minimal menang lomba kabupaten, itu wajib nggak kak? Kalau menurut aku guys, ini tuh bisa dipakai ataupun diganti dengan sertifikat-sertifikat prestasi yang lain. Misalkan kalian jadi ketua panitia seminar internasional atau nasional, ataupun kalian jadi ikut conference atau apa gitu, perwakilan gitu, bisa dimasukin guys. Tapi kan kalau misalkan baru semester 1-2 masa udah bisa jadi ketua panitia gitu kan enggak juga? Kalau aku dulu pas semester 1-2 itu prestasinya itu prestasi SMA yang aku masukin, iya benar. Jadi SMA misal jadi ketua disnatalis gitu, dapat sertif bisa di-apply. Iya, nggak apa-apa, dicoba aja. Next question dari @Vicky Hestirocha. Oke, halo Vicky. Kapan pendaftaran beasiswa ini cuy? Untuk kapannya, aku nggak tahu pasti ya guys kapannya. Tapi untuk tahun aku dulu itu 1 tahun ada 2 gelombang atau 2 batch. Terus untuk tahun ini kebetulan belum dibuka, dan biasanya itu bulan September, Agustus September, ditunggu aja. Kalau misalkan sampai bulan tersebut belum dibuka juga, berarti kemungkinan tahun depan. Ditunggu ya Piki. Next dari @Dulvandika sama ini @angga.indra, pertanyaan sama, jadi mereka nanyain cara dapetinnya gimana nih mas? Oke, cara dapetinnya itu gimana ya? Pokoknya guys, yang tadi di awal-awal kan udah kita jawab ya cara dapetnya gimana. Itu kan kayak persyaratannya gitu kan. Jadi untuk cara dapetinnya itu kalian harus ngikutin tahapan-tahapan di beasiswa unggulan seleksinya. Misalkan yang pertama itu kan seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini kalian tentunya harus upload berkas-berkas yang dibutuhin untuk apply beasiswa ini. Seperti yang aku sebutin tadi, ada esai, ada proposal, dan untuk S2 ada TOEFL. Dan tipsnya, kalau dari aku, kalian benar-benar harus merhatiin, misalkan file formatnya itu harus PDF. Jadi kalian juga harus benar-benar upload file yang PDF. Jangan sampai kalian uploadnya Word atau PPT. Itu bisa langsung nggak lolos guys, auto nggak lolos. Terus selain format file itu ukuran filenya juga. Kalau misalkan nggak boleh lebih dari 500 KB, ya udah jangan coba-coba lebih dari 500 KB. Misalkan kalian berharap biar terang apa-apa gitu, nggak boleh guys. Langsung kalian nggak lolos administrasi. Dan setelah kalian melewati tahap administrasi, kalian bakal lanjut ke tahap berikutnya setelah dapat email tentunya ya guys. Melanjutkan ke tahap 2 yaitu wawancara. Tips dari aku, kalau tahap wawancara ini pastikan kalian udah belajar benar-benar tentang esai kalian yang udah kalian tulis, yang udah kalian upload pas di tahap administrasi. Kalau pertanyaannya sih seputar apa ya? Paling cuman apa yang ingin kalian lakukan ketika udah mendapatkan beasiswa ini, terus ke depan kalian pengen jadi apa. Pokoknya nggak susah-susah banget kok pertanyaannya yang wawancara. Dan kalau udah lolos wawancara, tinggal yang terakhir adalah tanda tangan kontrak. Enak banget ini guys. Udah itu aja. Udah ya.
Jadi kalau udah tanda tangan kontrak berarti udah dapet gitu ya. Udah pasti dapat beasiswa unggulan. Next, ini dari @Fahrul Rizal. Apa yang membuat Rico Unyu mendapatkan beasiswa unggulan? Oke, Rico Unyu guys, Rico Unyu. Terima kasih M. Fahrul Rizal. Rico Unyu. Apa yang membuat Rico Unyu keterima? Nggak tahu sih, mungkin Selain dari takdir doa dan aja. usaha. Keberuntungan sih kalau menurut aku. Sama yang merhatiin yang hal-hal kecil kayak persyaratannya tadi ya kak. Iya, pokoknya ikutin semua alurnya, stepnya, tahap-tahapannya, dan jangan lupa berdoa. Terus ini next pertanyaan, kayaknya ini yang terakhir ya kak. Iya. Yes, Dari terakhir. Sarah Amalia Putri. Apa ada batas kuota yang diterima? Terus menurut kakak beban nggak sih kalau misal kita dapat beasiswa kayak gitu? Kuota, untuk kuotanya itu ada, pasti ada, setiap tahun pasti ada. Itu untuk S2 berapa, untuk S1 berapa, dan itu nanti kuotanya juga masih dibagi. Misalkan provinsi DKI Jakarta itu kuotanya paling banyak, untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu terbanyak kedua atau gimana, itu ada guys, ada kuotanya. Cuman aku nggak tahu kuota pastinya untuk S1 itu berapa ribu atau berapa juta, itu aku nggak tahu. Dan kalau beban nggak ya? Enggak sih, terus terang ini nggak beban, soalnya apa ya, nggak terlalu susah juga. Untuk persyaratannya kalau udah keterima itu paling IP-nya nggak boleh di bawah 2,75, itu aja. Terus kalau misalkan IP kita 2,75, itu sanksinya bakal dikurangin biaya hidup kita 5%. 5% untuk itu kan kalau melanggar pertama. Kalau misalkan next semester melanggar lagi di bawah 2,75 lagi, dikurangin lagi biaya hidupnya. Oh gitu. Terus untuk terakhir yang ketiga kalinya itu dicabut. Mungkin ini bebannya tuh kayak kamu harus ngelakuin yang terbaik karena kamu dapat beasiswa, atau hanya beban kayak aku dapat beasiswa nih, aku harus kayak gini. Mungkin kayak gitu nggak sih arah pertanyaannya? Apa kayak gitu ya? Kalau aku sih semenjak dapat beasiswa ini aku lebih apa ya, kayak harus benar-benar kuliah benar-benar Termotivasi gitu. termotivasi. Justru semakin termotivasi, bukan terbebani gitu. Iya, benar-benar. Iya. Termotivasi untuk kuliah yang benar-benar. Terus aku aktif organisasi. Aku nggak pengen ngecewain yang biayain aku gitu guys. Ini kan uang pemerintah, jadi aku benar-benar harus ngabdi atau apa gitu guys. Wow. Kayaknya udah deh kak ini kita. Udah selesai ya. Oke guys, jadi itu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Insya Allah udah nemuin tips and triknya ya kak, kayak gimana buat dapet beasiswa unggulan. Dan Semoga aku yakin ini bermanfaat banget buat kalian-kalian yang emang pengen apply beasiswa. Terus kayaknya ini masih banyak juga pertanyaan yang belum kejawab. Mungkin kita bisa jawab di next Q&A video gitu ya. Mohon maaf banget yang belum kejawab hari ini. Terus gimana kak? Terus apa ya, buat kalian yang pengen lanjutin atau bercita-cita lanjutin kuliah S1, S2 ataupun S3, namun kayak kepikiran bagaimana biayanya atau apa, itu mulai dari sekarang hilangkan jauh-jauh pikiran tersebut, karena kita bisa apply tentunya dengan beasiswa ini. Kalian bisa kuliah gratis S1, S2, S3, dan kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang apa aja yang perlu perlu disiapkan untuk bisa keterima di beasiswa ini. Ya, karena mungkin banyak yang kayak nanti mahalnya di biaya hidup mungkin ya. Nah, ini alhamdulillah kalau di beasiswa unggulan itu ada biaya hidupnya juga. Benar banget. Dan itu udah cukup banget buat kalian guys. Jadi gitu ya guys, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun unek-unek apa gitu, langsung aja tanyain di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku, nanti bakal aku cantumin. Terus
Untuk alamat webnya juga bakal aku tulis di kotak deskripsinya. Kalian bisa langsung mengakses atau mencari tahu lebih banyak di lamanya beasiswa unggulan langsung. Udah itu aja dari kita berdua. Jangan lupa guys, jangan lupa ini paling penting. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel aku ya. Semoga bermanfaat. Ya benar, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share juga kalau ini informasinya bermanfaat. See you next video, bye bye.